Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nani Herawati. Saya adalah mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang akan saya ambil guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum. Adapun yang menjadi latar belakang dalam penelitian saya, Dasolen, harapan seharusnya peredaran smartphone ilegal melalui penjualan black market adalah merupakan tindak pidana didasarkan oleh aturan yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dasien, faktanya, dengan masuknya barang black market ke Indonesia akan mengurangi produk resmi yang akan berdampak kepada berkurangnya pemasukan perusahaan produk resmi. Black market ialah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tidak sah, kemudian penjualan produk black market khususnya smartphone ilegal yang banyak merugikan masyarakat ini telah banyak terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Batam. Sampai dengan saat ini, penjualan produk ilegal masih banyak ditemukan melalui situs dan sarana penjualan online berupa website maupun media sosial. Bahkan di Kota Batam dijual secara terang-terangan di toko ataupun di mall. Kondisi ini dapat terjadi karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pembelian produk smartphone ilegal sehingga menyebabkan masyarakat sendirilah yang menjadi korban. Oleh karena itu, fokus penelitian saya yaitu mengenai analisis tindak pidana penjualan barang black market di Kota Batam, studi kasus pada penjualan smartphone ilegal. Yang menjadi permasalahan penelitian, yang pertama, mengapa penjualan barang black market khususnya pada penjualan smartphone ilegal di Kota Batam masih ada hingga saat ini? Yang kedua, bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan barang black market khususnya pada penjualan smartphone ilegal di Kota Batam? Yang ketiga, bagaimana solusi untuk mengatasi kendala-kendala terkait tindak pidana penjualan barang black market khususnya pada penjualan smartphone ilegal di Kota Batam? Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis penjualan barang black market khususnya pada penjualan smartphone ilegal di Kota Batam yang masih ada hingga saat ini. Yang kedua, menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan barang black market khususnya pada penjualan smartphone ilegal di Kota Batam. Yang ketiga, memberikan solusi untuk mengatasi kendala-kendala terkait tindak pidana penjualan barang black market khususnya pada penjualan smartphone ilegal di Kota Batam. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat dan kontribusi secara teoritis menyatakan teori efektivitas hukum dari Suryono Sukanto adalah teori yang relevan untuk menganalisis tindak pidana. Oleh karena itu, selanjutnya peneliti dapat menggunakan teori tersebut sebagai analisis dalam mengkaji masalah efektivitas penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, manfaat dan kontribusi secara praktis bagi stakeholder dapat menjadi masukan bagi pihak kepolisian, bea cukai, penjual, dan pembeli dalam menekan masuknya barang ilegal di wilayah Kota Batam. Bagi akademisi, memperkaya khazanah kepustakaan pendidikan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam tindak pidana penjualan barang black market serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat untuk menindaklanjutin hasil penelitian ini dengan mengambil kancah penelitian yang berbeda. Adapun tinjauan pustaka dan landasan teori yang akan dipergunakan. Tinjauan pustaka, landasan operasional mengenai definisi tindak pidana, penjualan, black market, penjual, pembeli, kepolisian, dan bea cukai. Landasan konseptual, unsur tindak pidana, jenis-jenis black market, mekanisme penjual, mekanisme pembelian,
hak-hak penjual dan hak-hak pembeli, tugas kepolisian dan tugas bea cukai. Landasan yuridis yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Hasil penelitian terdahulu, yang pertama, Vela Sukseptanu Adivon 2015 penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan telepon seluler replika Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang. Yang kedua, Septamanu Adivon 2015 penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan telepon seluler replika Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Yang ketiga, Eva Safitri Nasution 2015 pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyelundupan di Indonesia dalam jurnal Mercatorica volume 8 nomor 1. Yang keempat, Reza Nur Ihsan 2019 analisis tindak pidana penjualan smartphone replika di Indonesia ditinjau dari pelindungan konsumen Badamailo Jurnal volume 4 isu 2 September 2019. Yang kelima, RM Dimaski Muhadats 2021 pertanggungjawaban pidana pelaku pengangkutan barang black market dalam tindak pidana kepabeanan studi putusan nomor 1593-Pensus-2019-PNPLG Universitas Sriwijaya. Landasan teori efektivitas hukum menurut Suryono Sukanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu yang pertama, faktor hukumnya sendiri atau undang-undang, 2, faktor penegak hukum atau pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang keempat, faktor masyarakat, lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, yang kelima, faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Metode penelitian, rancangan penelitian, penelitian hukum empiris atau sosiologis, objek penelitian, data primer, observasi pertokoan dan mal yang ada di Kota Batam, wawancara, Kepolisian Polda Kepri, Bea Cukai Batam, penjual dan pembeli, data sekunder, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Bahan hukum sekunder, buku, jurnal, dan hasil penelitian, bahkan bahan hukum tersier, kamus hukum. Teknik pengumpulan data primer, studi lapangan menggunakan wawancara dan observasi, data sekunder, studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode analisis data yuridis kualitatif. Demikianlah presentasi proposal tesis saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.